Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama keluarga terkasih. Dengan sukacita kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang menemui hari bahagianya. Dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang menemui hari ulang tahun pernikahan di bulan ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, selamat bersekutu bersama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan berbakti bersama kami Jemaat Gemit Kota Baru. Mari dengan sukacita kita naikkan syukur kita, karena dalam kondisi apapun kita saat ini, kasih setia Tuhan tidak pernah putus menyertai kita hari lepas hari. Mari bersuka dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam perayaan Minggu Sengsara ke-6 ini, sebagai orang percaya, kita diingatkan kembali bahwa peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus telah membuka tabir pembatas antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Mari kita datang beribadah kepadanya dengan kerendahan hati. Mari kita bersekutu bersama. Dengan kasih saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dan kita merasakan damai sejahteranya. Havenyu Shalom. Havenyu Shalom Aleichem. Havenyu Shalom Aleichem. Havenyu Shalom Aleichem. Havenyu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Minggu Sengsara yang ke-6 saat ini di bawah tema Roh Kudus menolong untuk sadar dan menyesal atas dosa. Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang sengsara dan mati,
untuk keselamatan manusia, dan di dalam Roh Kudus yang menjadi Immanuel, Ia hadir dan beserta kita, Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, nats yang membimbing kita pada kebaktian pagi ini terbaca atau terpilih dari Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi sabda Tuhan. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Demikian jauh nats yang membimbing kita di dalam kebaktian minggu saat ini. Tuhan, umat-Mu, kami datang kepadamu. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadir
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita merendahkan diri kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita bersaat teduh. Mari kita renungkan perjalanan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau Ia berhenti memikul salib yang harusnya kita pikul, mungkin kita tidak dapat menerima anugerah keselamatan. Tetapi Ia memikulnya sampai akhirnya. Ia katakan, sudah selesai. Mari kita mohon pengampunan Tuhan, datang dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di bawah kaki salibnya. Katakan padanya, Tuhan, beta menyesal. Di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, kami datang dengan penyesalan di bawah kaki salib-Mu. Ampunilah kami ketika Engkau masih dapati kami sampai dengan detik ini, hidup dalam iri dengki, memperkatakan perkataan yang kotor, caci maki, bahkan hidup dalam permusuhan dengan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, ketika sampai hari ini, Engkau masih mendapati kami hidup dalam keegoisan kami, keserakahan kami, bahkan kami tidak peduli dengan sesama kami, bahkan alam ciptaan-Mu. Ini kami Tuhan, ampunilah kami dan layakanlah kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah Allah dan petunjuk hidup baru bagimu di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang dipimpin Roh Kudus untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan yang berkomitmen untuk berbalik dari segala dosanya. Karena Tuhan berkata, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian berita anugerah Allah dan petunjuk hidup baru yang datang bagi kita pada minggu ini.
Mari dengan bersukacita kita bangkit berdiri dan menaikkan mazmur puji-pujian kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dari Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai 19. Sekali lagi Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai 19. Bapak Ibu mari kita naikkan mazmur pujian secara berbalas-balasan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang telah pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecokakan dan penghinaan. Terpujilah Tuhan di badai topan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi ini terbaca dari Injil Lukas pasal 23, Injil Lukas pasal 23 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala pujian dan syukur kami bawa kepadamu di pagi yang indah ini. Sebab dari tempat kami yang berbeda satu dengan yang lain, kami bersama-sama bersatu hati dan mengangkat segala nada syukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab kami percaya dengan sungguh bahwa Tuhan berkenan mendengar dan menyempurnakan niat syukur kami saat ini.
Di tengah-tengah persekutuan yang indah pada pagi ini, kami mau membaca, kami mau mendengar, dan kami mau belajar apa maksud Tuhan melalui kebenaran sabda-Mu. Datanglah ya Tuhan, dan bersabdalah di tengah-tengah persekutuan kami. Dan biarlah sabda-Mu menjadi suluh penerang di dalam perjalanan iman kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Bagian sabda Tuhan yang akan kita baca terpilih dari Injil Lukas pasal 23, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi sabda kebenaran Tuhan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Demikian jauh bahagian sabda Tuhan yang terbaca bagi kita di saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia untuk mendengar sabda Tuhan, mau memelihara dan melaksanakan sabda ini di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Tema perenungan kita di minggu ini adalah Roh Kudus menolong untuk sadar dan menyesal atas dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Dari bacaan ini kita mengetahui dengan pasti bahwa ada banyak orang yang bersimpati kepada Yesus pada saat ia ada dalam penderitaan. Di antaranya ialah para perempuan. Mungkin mereka adalah saudari-saudari Yesus. Mungkin juga mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Atau orang-orang yang mengenal dan pernah ditolong dan dilayani olehnya. Atau mungkin juga mereka adalah orang yang hanya bersimpati karena merasa kasihan atas penderitaannya. Mereka menangisi dan meratapi dia. Kita mungkin dapat membayangkan bahwa Yesus sangat terhibur dengan kehadiran kelompok yang menyatakan simpati yang besar kepadanya. Tetapi hal itu ternyata bukanlah sesuatu yang penting bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukannya terhibur, tetapi malah meminta mereka agar jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa demikian? Ungkapan Yesus dalam ayat 28 sungguh merupakan ungkapan nubuat tentang kota Yerusalem. Apa yang Yesus nubuatkan ini telah menjadi kenyataan 38 tahun setelah Yesus menubuatkannya.
di mana kota Yerusalem dan bait suci dihancurkan oleh tentara Romawi, yaitu pada tahun 70 Masehi di bawah kekuasaan Kaisar Titus. Berdasarkan fakta-fakta itu, kita semua dapat memahami bahwa perkataan Tuhan Yesus kepada para wanita yang menangisi dan meratapinya dalam perjalanan ke Golgota, "Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu," sungguh merupakan ungkapan duka Yesus terhadap Yerusalem yang kelak akan hancur sampai tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Karena semuanya akan diruntuhkan. Karena mengetahui apa yang akan terjadi atas kota Yerusalem itu, maka ia berduka dan mengingatkan para perempuan tentang duka itu. Lebih dari itu, Yesus juga menambahkan, para perempuan itu akan menyadari bahwa ada lebih baik tidak melahirkan anak daripada melihat anak-anak itu mati menderita karena pedang, atau harus melarikan diri dan mengungsi ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selanjutnya Tuhan Yesus juga menegaskan kembali apa yang akan menimpa Yerusalem. Ibarat bencana yang sangat hebat sampai-sampai manusia seakan-akan terkubur hidup-hidup. Dan dalam ungkapan timbunilah kami, Tuhan Yesus mengingatkan para perempuan bahwa penderitaan yang akan mereka alami begitu hebatnya, sehingga tidak perlu mereka berduka sekarang dengan menangisi Yesus, sebab mereka akan mengalami penderitaan mereka sendiri. Anggota keluarga yang dikasihi oleh Kristus, di sini kita dapat menarik pelajaran iman dari peringatan Tuhan Yesus. Untuk apa menangisi Yesus? Dia tidak berdosa. Anggota keluarga yang terkasih di dalam Kristus, penderitaan dan kematian Yesus justru merupakan kemenangan besar yang patut disambut dengan kegembiraan. Tetapi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita saat ini? Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, tangisilah dirimu sendiri, tangisilah dosa-dosamu dan dosa anak-anakmu, yang menyebabkan aku dihukum. Kita semua patut menangisi dosa-dosa kita, sebab dosa-dosa itu akan membawa kita ke dalam penderitaan yang besar. Jika kita tidak menyadari anugerah pengampunan dari Yesus Kristus. Sebab jika terhadap Yesus sebagai kayu yang hidup dan memberi kehidupan saja, penghukumannya sudah sedemikian hebat, apalagi terhadap kayu kering, yaitu orang yang tidak menyadari akan hidupnya yang berdosa, yang tidak berguna dan tidak berguna. Jika terhadap orang yang benar dan tidak berbuat salah sedikit pun, ia disiksa sedemikian rupa, maka apakah yang akan diperbuat Allah terhadap kayu kering, yaitu manusia yang melawan Allah? Tentu penghukuman dan penderitaan yang akan datang lebih hebat lagi. Di minggu-minggu peringatan kesengsaraan ini, marilah kita semua merendahkan diri di hadapan Allah. Kita bersama-sama menangisi dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Kita meminta pengampunan darinya dan kekuatan darinya, supaya kita mampu memperbaiki kehidupan kita, supaya kita mampu tetap bertahan di jalan yang dikehendakinya. Selamat menjalani minggu baru, kiranya roh Tuhan menolong segenap umat-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Di tengah-tengah perjuangan melawan penyebaran virus corona, bersama-sama dengan segenap orang percaya,
Marilah kita bersama-sama berdiri dan mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa bagi persembahan yang hendak kita berikan. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Allah, sumber segala berkat dalam kehidupan kami, tiada hentinya kami menaikkan syukur kami atas kasih dan pemeliharaan-Mu, atas seluruh berkat yang Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan saat ini ya Bapa, dengan sukacita kami mau memberikan persembahan syukur kami, nasar kami, perpuluhan kami. Mari Engkau menguduskannya, biarlah ini boleh berkenan sebagai alat dalam pelayanan-Mu di gereja-Mu. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Ku heran Allah mau memberi.
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala pujian dan syukur kami bawa dan persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di hari perhentian-Mu yang kudus pagi ini, kami berterima kasih untuk kesempatan indah yang Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Ketika kami ada dalam persekutuan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, dalam pergumulan kami masing-masing, kami bersama-sama mengangkat seluruh nada syukur dan pujian kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya dengan sungguh bahwa segala yang kami bawa dan persembahkan kepadamu saat ini sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Pada pagi ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing, kami bersama-sama mau berdoa bagi segenap umat-Mu yang bersekutu dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tuhan kiranya tetap menolong, menyertai dan memberkati segenap umat-Mu dalam hidup, dalam karya, dalam perjuangan, dan dalam seluruh pergumulan hidup. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah, menyertai di tengah-tengah kehidupan segenap umat-Mu. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, di tengah-tengah ancaman penyebaran virus corona yang semakin merebak di negeri kami datang bersatu hati. Kami mau berdoa kiranya Tuhan membentengi kehidupan kami dengan selimut kasih setia-Mu ya Tuhan, agar segala ancaman penyebaran virus ini tidak dapat menjadi ancaman yang membahayakan dan mengancam keberlangsungan kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi segenap umat-Mu yang ada dalam kelemahan karena sakit, baik karena kelemahan dan keterbatasan dalam hidup mereka, maupun oleh karena virus corona yang menyebabkan penderitaan dan kelemahan tubuh umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkekuatan itu akan tetap menolong dan menyertai, memampukan segenap umat-Mu agar dapat melewati seluruh tantangan dan pergumulan hidup ini dengan kekuatan yang bersumber daripada-Mu ya Allah. Juga pada kesempatan yang berbahagia ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk persekutuan umat-Mu, jemaat-Mu di Jemaat Gemit Kota Baru ini ya Tuhan. Engkau berkenan menolong, menyertai dan memberkati segenap umat-Mu, semua para presbiter yang Engkau panggil untuk melayani di tengah-tengah umat-Mu, semua rencana kegiatan pelayanan di tengah-tengah umat-Mu Engkau berkati ya Tuhan, agar semuanya dapat berlangsung dengan baik, ada dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini juga kami mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja kami, mulai dari lingkup Sinode Gemit,
hingga ke jemaat-jemaat di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Engkau berkenan menolong, menyertai dan memberkati para abdi-abdimu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Juga kami mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, para pemimpin-pemimpin negeri kami, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah ini. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati para hamba-hambamu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah negeri kami, berkatilah curah air hujan tahun ini, yang dengannya kami dapat mulai menabur untuk mendapatkan makanan dan minuman di sepanjang tahun ini. Berkatilah semua yang kami tabur ya Tuhan, supaya menghasilkan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami bawa dan persembahkan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami dan anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus untuk selalu menuntun dan menyertai kami di jalan yang Engkau kehendaki. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa di saat yang indah ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam tugas dan tanggung jawabmu. Mintalah bimbingan Roh Kudus untuk menunjukkan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menyatakan segala dosamu, agar engkau menyadarinya dan berbalik dari cara hidupmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di sepanjang hidupmu, kini dan selamanya. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.